Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la qala wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang berhormat rekan saya Pak Agus Susilo, yang saya hormati Pak Tarijo selaku Kepala SMK 2 Madiun, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia yang sudah berkumpul di sini. Mohon maaf di tengah-tengah menjalankan aktivitas penjaringan diminta untuk berkumpul di kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, ini tentang review kami. Mumpung saya megang mic ini, saya sampaikan juga tentang KKTP. Dulu di kurikulum K13 ada namanya KKM. Kita di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya KKTP. Awal-awal tahun 2022 tentang kurikulum Merdeka, setahu saya, sedengar saya, seingat saya tidak ada istilah KKTP. Ketika di pelatihan mesti bilangnya begini. Sekarang KKM tidak ada. Waktu itu awal-awal tahun kurikulum Merdeka. Tapi belakang ini kok terus ada. Saya jadi, ya itulah kenyataannya. Maka saya menyempatkan untuk menyampaikan ini di panjenengan. KKTP, KKM dulu, sekarang KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini dulu KKM ini untuk ulangan harian, UTS, ulangan semester, dan ujian sekolah. Sekarang namanya bukan ulangan, tetapi asesmen. Asesmen ada 3, diagnostik, formatif, sumatif. Diagnostik di awal untuk mengetahui apa istilahnya. Saya kalau kemampuan awal tidak terlalu setuju sebenarnya. Untuk mengakui karena ketika kita ngomong kemampuan awal itu sudah merujuk pada apa? Tuntas tidak guna tentang sesuatu hal. Nah, diagnostik ini saya lebih senang dengan kosakata begini, mengetahui kebutuhan belajar anak-anak. Kebutuhan itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Gaya belajarnya, tempat tinggal itu juga bisa mempengaruhi. Ya, faktor ekonomi itu juga bisa mengetahui. Di PPT yang ada bahwa asesmen diagnostik itu terletak di mana? Awal pembelajaran. Itu tertulis di situ. Seperti itu. Secara pribadi saya tidak setuju. Ya, memang di PowerPoint dan di PDF tempatnya di awal. Pandangan saya secara pribadi bahwa ketika asesmen itu diletakkan di awal pembelajaran Bapak Ibu, tidak cukup waktu untuk membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Misalnya awal-awal, anak-anak, kamu rumahnya mana? Ini Pak, ini. Oh iya. Ketika sudah tahu itu, apakah bisa digunakan untuk mendesain pembelajaran? Susah. Data itu harusnya sudah satu pertemuan sejak lebih dulu dari yang kemarin. Minimal itu, sehingga kita apa? Bisa menskenario sebuah pembelajaran. Ataupun asesmen diagnostik itu misalkan kita untuk mencari misalkan anak yang pinter dan biasa dan expert dan yang seperti itu ya, itu monggo tidak apa-apa. Tapi memang di kurikulum kita asesmen diagnostik ini tempatnya di awal KPM. Jangan terima saja nggak apa-apa. Nah, teknik saya bagi saya asesmen diagnostik saya letakkan di akhir pembelajaran saya pertemuan yang lalu. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai bab ini, sudah ulangan. Sebelum kita tutup di bab ini, nah tanya siapa yang rumahnya dekat sungai? Saya Pak. Nah, itu kan juga asesmen. Asesmen boleh tes tertulis, boleh lisan, terserah. Boleh kognitif, boleh non kognitif. Boleh semua Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu tidak melaksanakan.
Sehingga ketika saya menutup pelajaran ini, bahan saya ini, oh yang dekat sungai 10 orang, yang dekat sawah 12 orang, bisa saya gunakan untuk pembelajaran saya pertemuan berikutnya. Itu asesmen diagnostik, ada asesmen ya satu lagi itu formatif, memperbaiki pembelajaran. Kemudian ada namanya sumatif. Berarti sumatif itu di akhir apa? Di akhir TP, tujuan pembelajaran. Pertanyaan saya, TP-nya jenengan ada berapa? Agus, TP-nya ada berapa jenengan? TP-nya ada yang 5? TP itu apa Bapak Ibu? TP tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran jenengan ada berapa? 5 boleh. Nah tinggal jenengan kemarin membuatnya berapa? Ada di matematika mungkin sampai 15, mungkin nggak? Mungkin. Apakah nanti terus akan ulangan sebanyak 15 kali? Monggo. Tetapi kalau saya TP-nya ada 15, secara praktis saya akan saatnya jam ke-8 dimulai. Ulanginya misalkan 5 TP sumatif, 5 TP sumatif, 5 TP sumatif. Sumatifnya saya 3 kali. Misalkan 15 TP itu mau sumatif berapa? Terserah jenengan. 1, 2, 3, 4, 5 sumatif. 6, 7, 8, 9, 10 sumatif. 11, 12, 13, 14, 15 sumatif. Pertanyaannya, perlukah PAS? Penilaian akhir semester bareng-bareng. Di konsep ini bahwa sumatif itu menjadi kewenangan tugasnya guru masing-masing. Artinya ketika jenengan sudah, tadi kan TP-nya 1 sampai 10 sudah, berarti ulangan saya sumatif terakhir TP 11, 12 sampai 15 sudah, itu saja. Berarti pas bagaimana? Pak, berarti raiso ulangannya grupnya dewi-dewi. Dalam hal sekolah mau memilih bareng-bareng silakan. Oke, mungkin terkait administrasi dan sebagainya monggo dibarengi di konsep yang seperti tadi. Yang penting jangan paham sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu muncul KKTP, anak ini tuntas atau tidak? Pertanyaan saya, berarti KKTP itu munculnya tiap apa? Tiap TP, tiap sumatif, apa tiap modul aja? Tiap TP. Tiap TP boleh. Lah kok bosok tiap TP kok jenengan ulangan ora? Nah, mesti tiap sumatif berarti. Nggih. Bisa tiap sumatif boleh. Pokoknya oleh kabeh, sing gak oleh sing gak garap. Hemat saya, KKTP itu munculnya tiap kita mengadakan sumatif sehingga bisa disebut anak itu tuntas atau tidak. Kalau sumatif saya 3 TP berarti ya 3 TP ini nanti muncul KTP. Oke. Ketika sumatif saya tiap TP saya sumatif muncul KKTP. Clear nggih? Empat cara menetapkan KKTP dengan deskripsi, rubrik, skala interval yang diolah dari rubrik. Contohnya ini, cara 1 dengan rubrik. Nah, ini komponennya ini. Misalkan saya tadi kan 5 TP, banyaknya 1, 2, 3, 4, 5 tergantung jenengan. Kalau saya ini sebanyak 5, ya nggak apa-apa. Ini loh, yang ini loh, kriterianya. Jenengan
Ini anak-anak memadai atau tidak memadai. Terus setelah itu jenengan menetapkan yang kakak mencapai KKTP jika sudah mencapai 3 memadai, itu KKTP itu seperti itu. Tuntas mencapai tujuan pembayaran jika minimal 3 kriteria memadai. Berarti contoh di atas ini tuntas sama enggak? Belum, karena baru 2 yang memadai. Oke. Nah, 3 dari 4, jenengan ini menetapkan 3 dari 4 ya tergantung jenengan. Misalkan loro dari kriteria 4 ya boleh. Tapi ini jenengan onek nih, jenengan tulis KKTP 2 dari 4 kriteria atau 50 kriteria terpenuh, berarti itu KKTP. 3 dari 4, 4-nya ini tergantung jenengan. Oke, apa, atau 5, atau 10, tergantung jenengan. Oke. Oke. Iki jumlah iki papat nek dalam hal tadi misalkan TPSA 5 iki tak isi TP-TP ku kabeh 5 itu maksudnya. Oke. Ini yang model rubrik seperti itu. Nah, ini dengan rubrik seperti ini mulai berkembang, layak, cakap, mahir, baik, cantikan. Oke. Niki eviden di sini koyok 5 mau. Baru berkembang. Onen-onene niki. Ini ditentukan kalau sudah misalkan 2 cakap, ya sudah ada 3. Minimal cakap pada kedua kriteria. Wis cakape ping loro, dia tuntas. Nek cakape baru 1, misalkan baru berkembang berarti dia, yes, ini interval nilai. Nah, nilai jenengan mari ini nilai. Banyaknya interval ini tergantung jenengan. 0 sampai 40, 41 dan sebagainya. Atau misalkan saya buat 5 interval, 0 20, 21 40, 41 60. Akhirnya terbentuk 5 interval. Boleh. Terus jenengan atur nih. Kalau nilai 66 sampai 85%, maka dia tuntas. Ini KKTP-nya. Oke. Terus ini ngisor. Nah, ini gabungan. Ini rubrike ada hitungannya. Oke. Ini eviden apa kriteria ketuntasan atau 5 TP tadi monggo enggak apa-apa. Kalau sudah mendapatkan nilai 75, di sini ada hitungannya. Ini tentang ini bobotnya. Ini 2, 3, 4. Nih. 2, 3, 4. 2 dari mana? 2 ini. 3, 4. Nah. Intervalnya disebut tuntas 66 sampai 8. Ini KKTP Bapak Ibu. Sekarang yang tentang penjenengan nanti akan memberikan rapat kepada anak-anak Bapak Ibu, guru pelaku mapel masing-masing. Jenengan akan membuat deskripsi di rapot kita secara umum nanti bentuknya seperti ini, sangat sederhana kolomnya. Nah, okay. Masing-masing nanti ada deskripsinya. Nilainya cuma satu angka, tapi ada deskripsinya. Terus capaian kompetensinya, ngisinya bagaimana? Ngisinya bagaimana? Nah, capaian kompetensi isinya ada 2, terbaik dan terjelek. Yang hijau itu baik, yang merah jelek. Cara nyusunnya ada 3, yaitu berdasarkan CP. Nanti kalimatnya bisa dipelajari. Yang termudah saya berikan yang nomor 3, yang cara nomor 3. Jadi nilai penjaringan itu di rata-rata ada sumatif 1, 2, 3, 4. Nah, di rata-rata ketemu 75,5 nilainya. Satu nilai nanti rapot ini.
Terus deskripsinya itu diambil yang terbaik dengan yang terjelek. Yang terbaik misalkan nilainya 85, berarti yang diambil yang terbaik ini menunjukkan perumusan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca. Kondisi cuaca ini berasal dari mana? Dari ini, materi sumatifnya. Terbaik nilainya 85. Yang terjelek 60, bapak waktu, konsep waktu. Perlu pendampingan, perlu bantuan. Nanti kosakatanya silakan nanti ada contohnya. Jadi Bapak Ibu masing-masing jenengan nanti akan berdeskripsi yang itu ada terbaiknya mengenai materi apa, terburuknya tentang apa, nilainya ini berapa. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ada mungkin 1 atau 2 orang kalau bertanya tentang KKTP dan asesmen, saya persilakan sebelum saya kembalikan ke Pak Haji. File ini ada di Pak Agus, sudah ada, sudah saya. Ya, kalaulah memang masih perlu pendalaman, monggo nanti jenengan berkomunikasi dengan Pak Agus dan teman-teman yang lain yang beberapa sudah paham tentang ini. Nanti kita saling, mungkin kalau ada sesuatu hal bisa bertanya ke saya, boleh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini saya sembahkan kepada Bapak Ibu, saya mohon pamit dengan Pak Agus. Silakan menjalankan aktivitas mengajar tugasnya sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiono. Kemudian terkait dengan KKM tadi, memang ini rasanya hal baru. Mungkin Pak Agus bisa diagendakan Pak ya, KKM atau KKTP ini mungkin langkah-langkah penyusunannya bagaimana ya. Sepintas tadi sudah disampaikan oleh Pak Setiono, KKTP itu yang mirip KKM, kemudian langkah-langkah penyusunannya kan mestinya ada. Langkah penyusunannya tadi disampaikan mungkin bisa dibuatkan suatu indikator-indikator ya. Bisa diturunkan dari tujuan pembelajaran, bisa dari tujuan pembelajaran ada indikatornya, bisa dibuat rubrik dulu dan lain sebagainya. Yang semuanya itu boleh, tetapi main plusnya Pak Setiono, kalau langsung turun dari tujuan pembelajaran itu simpel, tetapi ketoknya lebih meluas Pak Setiono. Tetapi kalau tujuan pembelajaran dibuat indikator, kemudian indikatornya yang dibuat KKTP-nya itu mungkin itu lebih sulit sedikit, tetapi lebih detail. Jadi demikian Bapak Ibu penyampaian review sekaligus informasi tentang KKTP. Monggo semuanya disikapi dengan senang hati dan tangan terbuka. Dan setelah acara ini nanti selesai, monggo yang punya jam segera masuk ke kelas dilayani anak-anak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada tim BKKS. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada semua panitia PKKS. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, kepada seluruh siswa dan semuanya, sehingga kegiatan PKKS hari ini berjalan dengan lancar. Saya rasa apa yang saya sampaikan cukup sekian, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.